waktu pada saat itu sih memang saya direkrut ya oleh Bukit kami di sana sebagai karyawan atau sebagai admin di situ untuk butik dia yang kebetulan sudah memang online ya, karena kan pandemi ini butik tidak diperbolehkan untuk membuka butik. Lalu saya menjadi admin di situ. Jadi kalau saya bilang aku bukan karyawan ya, ibu kita sendiri yang mengatakan bahwa saya adminnya dia. Itu bisa lihat juga di Instagram ibu kita sendiri. Itu ada saya di situ berperan sebagai adminnya. Ini Eka dan Dea admin saya. Itu masa bukti dari dia katanya kamu juga nggak ada unsur kekerasan pada hari itu, katanya yang buat kamu luka juga karena diri kamu sendiri yang berontak. Itu sih enggak sih, bukan sih. Untuk apa saya seperti itu harus diri sendiri, itu kan saya juga punya iman ya, nggak mungkin gitu saya harus diri sendiri untuk apa juga. Dan apa namanya, untuk dugaan penganiayaan mungkin diserahkan ke kepolisian aja. Tapi katanya kamu yang guling-guling di, bener gak sih itu depan rumah sampai gak mau, sampai pas mau keluar dari rumah gitu? Enggak sih, itu aku terguling karena memang ditendang ya pada saat itu. Jadi ya jatuh, orang baru tendang jatuh. Mungkin boleh diceritakan dong kronologinya gimana sih waktu saat itu? Pada saat itu setelah sampai di luar rumah, itu memang kan barang-barangnya dilempar oleh Alif dan juga Teknum dan juga mereka juga di situ lempar-lempar dari luar pagar, dari dalam pagar keluar pagar. Lalu ya setelah itu Alif sempat keluar dan menendang saya ke aspal. Jadi kalau saya tengkurap sendiri itu enggak sih. Itu pada saat ibu kami melihat saya katanya tengkurap di aspal menjatuhkan diri sendiri. Karena saya ditendang, saya jatuh, ya begitu. Tapi katanya yang lempar barang itu nggak ada, dan teriakan kayak mampus lo atau rasain lo itu katanya nggak ada dari hasil preskon yang tadi ya. Ini kita mensinkronkan hasil preskon mereka tadi. Itu memang pada saat itu yang melempar barang itu memang Alif ya di situ. Tapi memang ada yang melempar barang-barang kamu. Memang ada yang pecah di situ. Apa yang pecah? Ada barang-barang Alif sendiri yang ada yang pecah di situ. Barang-barang kaca di situ pecah. Dan untuk yang dilempar-lempar barang-barang saya dari kamar dilempar itu memang benar sih, dilempar. Kak, katanya kakak adalah sosok yang temperamental, apakah betul kak itu sudah biasa? Temperamentalnya dalam arti apa sekarang ya? Gimana temperamentalnya gitu? Maksudnya tuh dari preskon dia, mereka bilang kalau misalnya kakak itu sosok yang agak temperamental gitu. Gimana menanggapinya? Ya gimana ya? Menurut saya sih setiap orang punya penilaian masing-masing ya. Satu orang bilang si A temperamental, mungkin yang B bilang dia biasa aja. Itu tergantung pribadi masing-masing sih. Tapi waktu itu pernah katanya waktu itu kakak sepedahan ya sama Alif. Sering. Terus padahal ditungguin tapi kakak sampai bikin postingan di Instagram buat Alif, itu bener gak kak? Pada saat itu saya sudah siap. Itu dibilang bahwa jam 5 itu kita jalan kan. Tapi pada saat jam 5 si Alif belum siap. Jadi saya tunggu dia biar bareng-bareng aja ke sana gitu kan. Kan kebersamaan lebih indah ya dibanding sendiri. Jadi saya Alif dan ada satu teman saya lagi itu nungguin Alif di situ. Lalu kita lumayan agak lama sih, jadi telat banget berangkatnya, sampai sana juga terlambat. Tapi kakak benar bikin story tentang Alif? Iya. Kalau saya mengunggah ada story seperti itu sih. Storynya apa kak? Isinya itu siapa yang terlambat, siapa yang nungguin, siapa yang jadi terlambat. Itu aja sih. Oke deh ya, gimana sih kamu melihat ini akan dilaporkan balik oleh keluarga Kalau itu saya serahkan ke kuasa hukum saya aja sih. Dalam artian laporan balik apa? Sebelumnya katanya Dea ya, dan Dea katanya melakukan pengerusakan mobil juga waktu saat itu, nendang mobil Alif. Soal pengerusakan mobil, di situ ada video terakhir Dea, mobil yang dinampak di video itu masih benar-benar bagus. Gak mungkin ya waktu dalam kejadian perkara di TKP mobil dalam keadaan bagus, itu juga di video ya Dea ya. Video itu bagus, tiba-tiba jadi rusak. Nanti pelatihnya siapa? Kan bisa kita menilai.
gitu. Jadi kan ya setiap orang ada haknya untuk mengutarakan pendapat yang merusakan mobil ini itu. Kalau kita semua menerima pendapat orang atau pandangan orang, ya kita pikir aja melalui jalur hukum di Indonesia kan kita kan negara hukum gitu. Mau lapor balik ini kami mau dapat kabar laporan balik apa, kami nggak tahu ini apa laporan baliknya. Pencemaran nama Pencemaran baik, baik, perusakan. Pencemaran nama baik, yang perusakan mobil. pengusaha mobil. Kami mencemarkan nama baik siapa gitu. Soalnya kami kan ini melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Kami tetap, kenapa lama ini disorot media atau infotainment televisi ya? Karena kami dari kan kejadian 31 Juli ya. Yes. Di situ kami sudah langsung visum, seminggu kemudian buat laporan polisi. Kami tetap menggunakan koridor, kita kan negara hukum. Kita menyelesaikan suatu permasalahan ada di Republik Indonesia itu kan secara hukum dulu. Baru kita ya kalau itu mau media mau nyorot atau tidak atau segala macamnya, ya itu terserah gimana. Tapi kan kami tetap menggunakan koridor kami secara hukum. Kami mau laporan polisi, baru ada media. Jadi satu sisi kami pikir pihak dari Cinta dan keluarga yang terlibat itu tidak kooperatif. Karena apa? Ketika ada panggilan dari kepolisian, mereka tidak hadir. Tapi untuk melakukan konferensi pers secara mereka lakukannya, kita begitu. Kalau ada masalah secara hukum loh kita di luar kita selesaikan gitu. Kita ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sistem hukum kita sudah jelas di Republik ini. Gitu. Bukan kita melalui media menyelesaikan masalah atau mengungkap ya mau dia benar, yang dibilangnya mau dia yang salah, yang dibilangnya ya datang dulu ke kepolisian. Kita selesaikan secara hukum gitu. Ya terserah sih itu mau media apa segala macam, setiap manusia gitu kan. Tapi kita ada negara ini ada hukum yang mengatur. Makanya kami kenapa itu lama ini ya karena kami melakukan proses di kepolisian secara hukum dulu, baru media memberitakan yang kejadian ininya. Gitu. Soal pandangan-pandangan masyarakat ya gimana ya kami tidak mau secara hukum aja. Itu mau kami bilang pencemaran nama baik, mau itu ada laporan balik kami nggak tahu karena apa. Yang kami tahu kami sudah melakukan laporan, tapi ketika Citami dan Alif itu bukan mangkir, setelah tidak menghadir dengan alasan ada tertentu yang sakit gigi katanya gitu. Tapi kenapa konferensi pers melakukan itu untuk menjawab? Kan ya kita kan negara hukum, kita hargai yang ada di negara kita kan gitu. Itu aja sih. Dia takut gak sih kalau misalnya kasus itu bakal jadi bumerang sendiri nanti buat kamu, kan kita nggak tahu ke depannya ya, apalagi dia mungkin kita nggak tahu orang terpandang atau kayak gimana. Takut gak sih dia bakal jadi bumerang buat kamu ke depannya? Menurut saya sih kalau saya benar saya tidak takut ya. Kalau bumerang ini bumerang apa gimana? Kita kan keadilan itu harus kita tegakkan gitu. Kita selesaikan secara hukum. Bumerang gimana sekarang? Itu kan ibaratnya pertanyaannya kayak ada intimidasi ke kami, ke pihak korban gitu. Kita ada negara hukum, ada peraturan, keadilan harus ditegakkan. Itu aja yang kami mau dari yang lain. Yang lain-lain itu ya mungkin ya bunga-bunga dari kasus ini gitu. Ya, Cintami juga ada yang bilang mungkin karena Cintami public figure atau mau pansos, nah itu tanggapannya seperti apa dari dia mungkin? Enggak sih, aku sama sekali nggak ingin melakukan pansus ya di sini. Saya melaporkan ke polisi memang karena saya mengikuti jalur hukum aja seperti itu, bukan nggak ada maksud untuk pansus. Karena kan ya kami secara hukum yang mampu kan itu muka berdarah-darah, tangan biru, ada visumnya di polisi, ada visum ada. Gak mungkin hasil visum itu keluar tanpa ada kejadian gitu kan. Kan karena udah kewenangan polisi untuk melakukan visum, ada semua bekas lukanya ada dicatat di hasil visum. Ya udah kami melakukan laporan ke polisi itu karena kami pengen mencari keadilan. Klien kami ini dia niaya, ada buktinya bekas luka dan ada pemeriksaan hasil visum itu aja. Tadi katanya infonya tanggal 28 mereka akan menghadiri bang, gimana udah dengar belum itu infonya? Ya kami tidak mau tahu ya gimana ya mau hadir mau enggak kan itu kan tergantung gimana di kepolisian. Cuman kami dapat info dari kepolisian mereka tidak hadir. Ya kami mau dia hadir mau tidak ya kami tengok dia mau ini menyelesaikan gimana kooperatif apa tidak dalam permasalahan ini gitu. Tapi waktu itu memang benar kakak berontak untuk perlawannya atau gimana? Ada tindakan itu nggak? Pada saat itu memang saya ketika saya diusir di situ, saya bilang ya saya mau pergi, tapi setelah saya ambil barang-barang saya seperti itu. Tapi ada perlawanan dari kakak?
Soalnya dari pihak sana bilang itu perlawanan dari Dea yang menyebabkan sehingga dia benjol-benjol gitu. Enggak, pada saat itu kan memang ada security di sana ya, yang menahan tangan saya di situ. Lalu saya dipukuli begitu. Bagaimana seseorang tidak berteriak kalau dipukul dan dipegang? Dipegang, diseret gitu. Terus dia yang mukul ya, tangan dipegang, si dia mukul gitu. Ya wajar lah, kita kan maksudnya ya kalau diseret ya gini-gini wajar lah perlawanan ya. Kita kan manusia normal. Karena bukan tidak wajar. Iya. Gak mungkin lo kita diseret kita ngikut aja kan lucu gitu. Tapi kalau diseret kita yang istilahnya ini kenapa kan gitu. Itu kan respon. Jadi perlawanan dalam artian apa nih sekarang? Kalau memang pada selayaknya itu kita pasti melawan gitu. Kalau kita diseret gitu. Tapi kan perlawanannya mengakibatkan apa? Nggak ada mengakibatkan apa-apa bagi mereka. Malah dia yang luka-luka gitu. Tapi ada mau damai gak sih Kak? Ya kami belum tahu, kita serahkan sama pihak kepolisian, sedangkan untuk panggilannya nggak menghadiri gitu, nggak kooperatif kan gitu. Kita serahkan sama kepolisian gimana maunya gitu. Soalnya kan yang kami untuk permasalahan kan yang berwenang itu, yang ada kapasitasnya untuk menyelesaikan ya pihak kepolisian. Karena apa itu memang dan gitu prosedurnya secara hukum di Indonesia gitu. Kami nggak berani bilang mau damai mau apa. Ya serahkan sama sesuai koridornya aja lah secara hukum gitu.